Kenapa ya uang kok bisa ada harganya? Itu kan kertas doang. Malah sekarang udah bukan kertas lagi. Bisa aja uang itu nggak ada bentuk fisiknya. Zaman sekarang udah jarang banget nyimpen cash. Transaksinya bisa virtual semua. Beli aset juga bisa virtual. Uang di zaman sekarang bentuknya bisa informasi digital aja, nggak perlu ada fisiknya. Terus gimana ceritanya uang itu ada harganya? Gimana ceritanya manusia bisa menciptakan konsep uang yang bisa dipegang oleh semua manusia di dunia? Gimana ceritanya uang tuh jadi aspek yang nggak bisa lepas dari kita. Kita nggak bisa nih hidup tanpa uang. Dan bagian dari motivasi kita untuk terus hidup ya cari uang. Sejak kapan nih manusia jadi ketergantungan banget sama uang ya? Kenapa semua manusia bisa sepakat kalau uang tuh berharga? Tonton lengkapnya di channel Forbidden Questions ya. Aku akan ulas konsep uang dalam sejarah peradaban manusia dan tentunya referensi dan rekomendasi bacaan selalu aku cantumkan di kolom deskripsi YouTube ya. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kali ini aku mau bahas uang. Sejak kapan manusia butuh uang? Sejak kapan kita menggunakan konsep uang? Kenapa semua manusia bisa sepakat kalau uang itu berharga? Kalau kita mau trace back ke zaman manusia nggak kenal uang, kita mesti ke zaman hunter-gatherer sekitar 70.000 sampai 12.000 tahun yang lalu ya. Waktu itu manusia nggak kenal konsep uang. Manusia hidup berkelompok dan mereka memenuhi kebutuhan dengan berburu dan mengumpulkan hasil alam. Nah, manusia hidup dengan lifestyle kayak gini, lifestyle white life, hidup tanpa uang, ini cukup lama, puluhan ribu tahun. Saat itu kita nggak begitu beda gaya hidupnya sama hewan liar biasanya. Cuman manusia modern alias Homo sapiens mengalami revolusi kognitif nih. Kayak otak kita berevolusi, jadi tambah pintar. Manusia jadi bisa mengolah konsep abstrak, bisa berimajinasi, dan bisa punya level komunikasi yang kompleks. Hewan lain juga bisa komunikasi tapi di level konkret gitu. Mereka bisa ngomongin urusan makan dan kawin. Nah, manusia bisa nih punya konsep misalnya bagi tugas, nyusun strategi, ngarang cerita, dan menciptakan konsep transaksi. Awalnya sebelum ada uang udah ada transaksi, tapi dengan cara barter atau bertukar barang. Di zaman hunter-gatherer sampai periode revolusi agrikultur sekitar 12.000 sampai 5.000 tahun lalu itu udah ada barter. Karena ya supaya praktis gitu, kalau mau barang yang orang lain punya bisa tukeran. Tapi lama-lama jadi berasa nggak sepraktis itu, akan repot kalau kamu mau nukerin, anggaplah kamu mau nuker daging sama beras. Tapi yang punya beras lagi nggak butuh daging. Terus juga urusan kualitas nih jadi nggak bisa dipukul rata, ribet nih nentuin kursnya. Terus mulai deh bangsa Sumeria di 3000 tahun sebelum Masehi mereka mulai pakai jelai atau barley, itu tuh kayak sejenis gandum ya, sejenis padi, sebagai alat tukar yang berlaku buat semua orang. Karena barley itu makanan pokok, jadi asumsinya ya nggak ada ruginya menukar sesuatu dengan barley, dengan jelai. Di bangsa lain, mereka juga mulai menerapkan alat tukar yang berlaku secara umum. Bangsa awal peradaban Romawi kuno menggunakan garam sebagai alat tukar. Di peradaban Aztec pakai biji coklat. Sementara itu di berbagai tempat di Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara pada tahun 1700 sampai 900 sebelum Masehi, mereka pakai kulit kerang. Jadi secara konsep uang itu nggak selalu kertas yang diproduksi bank negara dan udah ada nilainya. Pokoknya uang itu bentuk komoditas apapun yang bisa dijadikan nilai tukar dengan bentuk perbandingan yang relatif stabil terhadap benda lain dan berlaku secara luas. Kalau dulu alat tukarnya macam-macam nih kan, gimana ceritanya sekarang seluruh dunia pakai penerapan konsep uang yang sama, transisinya gimana tuh? Nah, mulai nih ada masalah di penimbunan. Orang nggak bisa dong kayak nimbunin uang, nimbun barley susah, nanti keburu busuk atau dimakan hama. Nimbun biji coklat ya berat gitu, gede. Kalau nimbun garam harus ngejaga garamnya kering, nanti kalau misalnya dia basah hilang. Nah, makanya jadi dipikirin nih gimana supaya bisa ada uang yang nggak punya nilai intrinsik tapi bisa dipakai transaksi. Jadilah di peradaban Mesopotamia kuno sekitar 2500 tahun sebelum Masehi orang mulai pakai shekel perak. Nah, ini pertama kalinya transaksi pakai alat tukar yang nggak ada value-nya secara intrinsik. Perak nggak bisa dimakan, nggak bisa juga jadi senjata karena perak itu lembek dan nggak bisa jadi bahan baku apapun. Nah, supaya nilai merata dibikinlah bentuk koin. Bentuk koin pertama diterapkan oleh peradaban Libya, ya sekarang Turki, oleh Raja Alites pada tahun 640 sebelum Masehi. Mulai ada nih koin yang ada nominal value-nya dan ada cap otoritas kerajaan yang mencetak uang itu.
Selain koin perak, koin emas juga mulai dicetak. Kenapa nih pakainya emas dan perak? Karena awet, tahan korosi, dan tahan oksidasi. Terus juga karena cukup langka, jadi peredarannya bisa tetap terbatas. Penggunaan koin perak dan emas ini jadi meluas ya. Jadi acuan alat tukar di Turki, Persia, Romawi, sampai ke India, Tiongkok, dan Amerika. Karena lintas perdagangan, awalnya harga perak dan emas ini nggak seimbang dong. Karena kan masing-masing wilayah punya stok perak dan emas tuh nggak sama ya. Di India tuh emas ada banyak dan jadi mereka jual ke Mediterania dengan harga tinggi. Padahal di India tuh hampir gak ada nilainya. Nah lama-lama jadi seimbang nih ketika emas udah nggak terlalu langka di Mediterania. Hukum ekonomi berlaku, nilainya ya akan turun dan jadinya sampai bisa seimbang kurs emas India dan Mediterania. Nah di wilayah-wilayah lain kayak Tiongkok dan Arab juga gitu skenarionya. Lama-lama dari koin pindah nih ke uang kertas seiring adanya mesin cetak di Cina abad ke-7. Karena kalau kertas kan jadi mudah disimpan dan dibawa ya. Produksinya juga jadi murah. Nah beda dulu, beda sekarang. Bisa aja nih aku sekarang mengklaim aku punya uang 5 miliar. Tapi aku nggak megang duitnya. Nah semua perputaran transaksi yang aku lakukan juga bisa aja cuma catatan digital aja. Nah iya kita sekarang tuh udah di tahap dimana uang itu nggak perlu pembuktian fisik. Sekarang per 2022 ini menurut laporan IMF uang cash tuh ada 10 T USD, sementara uang non cash ada 250 triliun USD, jadi 25 kali lipat lebih banyak. Nah sekarang tuh kayaknya tuh uang jadi cuma gagasan aja gitu, jadi kayak konsep aja, gagasan kolektif yang dianut manusia dan berlaku universal. Semua orang mau agamanya apa, rasnya apa, ideologi politiknya apa, ya sama-sama sepakat kalau uang itu berharga. Ini juga nih salah satu alasan kenapa manusia bisa bekerja sama dalam kelompok yang sangat besar meskipun nggak saling mengenal, karena sama-sama percaya sama keberhargaan uang. Gara-gara uang juga kita bisa aja sih jadi perang gitu, rebutan dan jadi serakah. Tapi karena ada konsep uang juga kita jadi bisa saling terhubung dan bekerja sama. Nilai uang tuh sama buat semua manusia tanpa diskriminasi. Kalau ada yang nggak percaya kalau uang itu berharga ya dia yang rugi gitu. Gimana nih menurut kamu? Kedepannya alat tukar akan gimana ya? Cryptocurrency itu masa depannya gimana sih? Atau nanti bakal hilang aja gitu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.